Swastiastu. Selamat bertemu kembali dengan saya Kadek Siwa Ambara di Mata Bijak Channel. Semua informasi-informasi yang ada di Mata Bijak Channel ini sangat penting sebagai bekal bagi kita untuk menghadapi kehidupan. Karena apa yang ada di sini adalah kebenaran yang bisa diterima oleh semua umat. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menghentikan penyebaran virus corona. Karena ini sudah ditanyakan oleh banyak orang, kapan virus corona itu berhenti dan bagaimana caranya. Baik. Pertama-tama mari kita pahami dulu atau satukan pemahaman dulu bahwa Tuhan itu maha sempurna. Maka apapun yang beliau ciptakan, yang beliau berikan kepada alam semesta ini adalah untuk penyempurnaan alam semesta itu sendiri. Ya. Virus corona adalah sebenarnya sebuah karunia bagi semua umat. Kenapa karunia? Tuhan akan selalu mengabulkan doa-doa atau permohonan-permohonan yang diminta, yang diajukan oleh umatnya. Coba kita perhatikan 10 tahun ke belakang. Banyak sekali umat manusia sudah berusaha untuk membantu alam semesta ini membebaskan alam semesta dari polusi, baik itu polusi di lautan, di daratan, dan di udara. Karena sejak puluhan tahun yang lalu, polusi sudah melanda alam semesta ini. Sehingga ada konferensi yang disebut dengan warming global, ya, itu diadakan dulu pernah di Bali tahun 2007. Itu pemerintah Indonesia pada saat itu mengusulkan tentang bagaimana seandainya kalau kita nyepi sehari saja. Tetapi pada saat itu tidak mendapat respon dari kepala negara-negara yang lain. Karena itu sebuah doa dan dianggap bagus oleh Tuhan, maka dikabulkanlah. Maka sesungguhnya apa yang terjadi 4 bulan ke belakang ini adalah merupakan wujud dari mimpi-mimpi atau cita-cita yang pernah disampaikan pada konferensi pemanasan global tahun 2007. Nah, apa yang dilakukan di Bali ini sekarang dilakukan di seluruh dunia. Di Bali bukan saja punya satu nyepi yang datangnya setahun sekali, itu nyepi di daratan, tetapi nyepi-nyepi yang lain banyak sekali. Misalnya ada nyepi segar, ya, seperti yang dilakukan oleh masyarakat kita di Nusa Penida. 1 hari itu tidak boleh melaut. Ada juga nyepi danu. Danu itu dikosongkan tanpa aktivitas. Ya, danau itu. Kemudian ada nyepi wano, ya, alas itu dihentikan tanpa aktivitas. Nyepi gunung, tidak boleh naik gunung. Itu semua ada di Bali, dan sekarang di seluruh dunia terjadi seperti itu. Ya, ingat, Bali ini ke depannya akan menjadi contoh. Setelah corona ini, Bali ke depan akan menjadi contoh dan akan menjadi sorotan dunia. Karena ada sesuatu yang akan terjadi di Bali. Gitu. Nah, coba kita perhatikan sekarang di seluruh dunia yang namanya polusi itu habis total. Di udara misalnya, kapal udara tidak ada yang mengudara, sehingga
yang disebut dengan akasa, langit kita begitu jernih sekarang. Di darat, ya, kendaraan-kendaraan tidak sudah hampir mati, ya, sehingga polusi di daratan terhenti. Di laut misalnya, kapal pesiar, kapal bot tidak ada yang beroperasi. Ya, juga pabrik-pabrik yang mengeluarkan asap-asap yang tidak mengenakkan alam semesta ini sudah berhenti total. Ya, itu hal positifnya, karena seperti kita sepakati bahwa ini adalah proses penyempurnaan. Ya, Tuhan mengabulkan semua doa-doa. Kemudian korban dari virus corona ini siapa? Korban yang meninggal ini siapa? Adalah mereka-mereka yang selalu memohon agar mereka cepat mati. Siapa itu? Mereka-mereka yang usianya sudah lanjut dan memiliki penyakit yang kronis. Kira-kira apa yang kita akan lakukan ketika kita terserang penyakit kronis? Hanya satu yang kita lakukan. Tuhan, tolong cabut nyawa saya. Tuhan selalu mengabulkan doa-doa umatnya. Maka yang meninggal akibat corona ini adalah mereka yang usianya lanjut dan punya riwayat penyakit yang ganas. Itu yang pertama adalah usia. Kedua, kalau ada mereka yang usianya masih produktif meninggal, itu disebabkan karena mereka apa? Karena mereka paniknya terlalu tinggi. Ya, mereka panik karena apa? Karena khawatir, cemas dan gelisah. Kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan ini memunculkan panik. Begitu kita panik, imun sistem kita drop. Begitu imun sistem drop, semua bakteri, semua virus bisa bekerja dengan baik di dalam sehingga mempercepat proses kematian. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mencegah, bahkan bisa menghentikan aliran virus corona ini? Ketahuilah, yang namanya virus corona tidak akan pernah lenyap di muka bumi ini. Persis sama dengan virus demam berdarah, virus HIV, dan virus-virus yang lain yang bisa membuat manusia sakit. Itu tidak akan pernah hilang. Maka yang harus kita lakukan untuk mencegah lebih merebaknya dampak virus corona ini adalah satu, tetap mengikuti aturan pemerintah, ya, pakai masker, pakai pelindung wajah, jaga jarak, dan banyak istirahat, olahraga, agar tubuh kita sehat, agar imun sistem kita menguat. Dan ini ingat, pemerintah ini adalah wakil Tuhan untuk memberikan informasi bahwa begini loh cara mencegah. Karena Tuhan menciptakan penyakit, Tuhan pasti menciptakan obat. Ya, obatnya, pencegahannya ini yang disarankan oleh pemerintah kita, ya, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, desa adat, Banjar, ikuti. Pakai masker kalau keluar, pakai pelindung wajah, jaga jarak, hidup sehat. Ini secara skala. Secara niskala, ya, ini bagi semua umat wajib kembali ke dalam diri untuk menemukan jati diri kita. Khusus bagi kita yang ada di Bali ini, kita sudah melakukan banyak hal. Kita berpotensi lebih cepat dari daerah-daerah lain. Karena apa? Karena kita dari dulu sudah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita untuk harmonis dengan alam semesta.
Ya, kita sudah harmonis dengan alam semesta ini, ditandai dengan adanya, misalnya kita khusus menghormati tumbuh-tumbuhan. Ya, ada tumpak bubuh itu. Ya, kita khusus menghormati semua makhluk, kita ada tumpak kandang. Ya, bahkan kita ada khusus menghormati benda-benda dari besi yang tajam-tajam ini, termasuk mobil sekarang. Sebagai rasa hormat dan terima kasih kita ada tumpak landep. Dan semuanya itu sudah ada. Maka Bali ini berpotensi menjadi contoh bagi daerah-daerah atau negara-negara lain. Maka kita tetap harus jaga ini. Bagaimana kita memelihara lingkungan kita? Ya, apakah mulailah kita sekarang disuruh pulang ke rumah untuk apa? Membenahi lingkungan pekarangan kita, karena itu adalah buano alit kita. Ya, menata rumah kita, menata kamar kita. Yang terakhir adalah menata diri kita. Menata diri kita artinya kita kembali kesadaran jati diri kita. Karena apa? Karena tubuh ini bukanlah kita, pikiran ini bukanlah kita, kita adalah jiwa. Kembali kepada jiwa berarti kita menemukan sifat sejati kita. Sifat sejati kita adalah bahagia, ya, penuh kasih sayang, suka memberi, dan kita tidak terpengaruh oleh apapun, yaitu suci. Siapa saja yang sudah ketemu jati dirinya, dia akan menemukan kebahagiaan sejati. Orang yang sudah menemukan kebahagiaan sejati, sistem kekebalan tubuhnya akan fit sekali. Begitu sistem kekebalan tubuh fit, sekuat apapun yang namanya virus di luar tidak bisa masuk. Khusus sekali lagi bagi orang Bali, lanjutkan apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Ya, sekarang tugas kita secepat-cepatnya, ya, khususnya bagi yang kita yang masih produktif ini, ya, kita 50 tahun ke bawah ini masih produktif kita. Mari tugas kita yang paling penting adalah kembali ke jati diri kita, temukan jati diri kita agar kita bisa bahagia. Untuk menemukan jati diri, tolong datangi guru-guru yang sudah Anda datangi dari dulu. Mintalah agar guru-guru Anda itu mengantarkan Anda menemukan jati diri. Ya. Minta pelajaran ini. Karena hanya penemuan jati diri yang akan mengantarkan kita kebahagiaan tertinggi, suka tanpa wali duka. Ya. Cepat datangi guru Anda, minta ajaran penemuan jati diri. Ya. Kalau misalnya Anda tidak mendapatkan di guru-guru Anda, ya, mulai kemarin yang sudah mengupload itu, kemarin sudah dua teman kita yang akan bisa membimbing, dan kedepannya lagi 7 hari ke depan saya tiap hari akan mengupload seorang atau sepasang suami istri yang sudah bisa membimbing Anda untuk menemukan jati diri Anda. Ya, nanti pilih mereka di antara 9 orang itu, kalau cocok silakan masuk ke sana. Ya, pilihan terakhir jika Anda belum menemukan itu, ya, bisa datang ke Moksa. Ya, demikian informasi untuk hari ini. Sekali lagi, informasi di Mata Bijak sangat penting untuk kita semua. Maka mohon di like, subscribe, kemudian disebarkan ke teman-teman dekat Anda, karena informasi yang ada di Mata Bijak sangat penting untuk kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om.